Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Anak-anakku yang ibu banggakan, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa melakukan salah satu kewajiban kita, yaitu belajar, utamanya belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti, masih dalam KD 3.24 bagian 2, yaitu materinya tentang ihsan. Meskipun metode belajar kali ini masih dalam menggunakan video dan masih dilakukan secara online. Baik, yang harus kalian pahami dari materi ini adalah kalian harus bisa membaca Al-Baqarah ayat 83 dengan hadis secara tartil. Kemudian kalian bisa menganalisis makna dari ayat tersebut dan hadis tersebut. Kemudian kalian bisa memetik hikmah dan manfaat dari materi ihsan. Kemudian kalian bisa mengaktualisasikan atau merealisasikan atau mengamalkan dari materi tentang ihsan dalam sikap dan perilaku sehari-hari. Baik, kita langsung saja mengamati gambar. Pertama, di sini ada seorang ibu yang sedang sholat di dalam pesawat, meskipun dilakukan semampunya. Tetapi luar biasa, ini bentuk ihsan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan tetap melaksanakan kewajibannya, yaitu sholat meskipun dalam keadaan darurat. Kemudian di sini ada seorang bapak yang menggendong ibunya yang sudah tua renta dan menyuapinya, dan ini juga merupakan bentuk ihsan dari seorang anak kepada orang tuanya. Insya Allah ketika seorang anak bisa berbuat baik atau berbuat ihsan kepada kedua orang tuanya, insya Allah surga balasannya. Kemudian mari kita lihat gambar berikutnya, yaitu anak-anak yang melakukan khitan massal dari pemerintah daerah mungkin. Nah, ini merupakan salah satu bentuk sosial ya. Ini juga bentuk ihsan sesama manusia. Kemudian di sini ada gambar singa yang pernah ditolong. Kemudian singa tersebut seperti kelihatannya itu akrab sekali dengan orang tersebut, dan ini merupakan salah satu bentuk ihsan manusia kepada binatang. Luar biasa sekali. Baik, kita langsung saja cara membaca Quran Surah Al-Baqarah ayat 83. Dan mohon maaf jika ada kesalahan, karena manusia itu tempatnya salah dan kebenaran yang hakiki hanya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah La ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dhil qurba wal yatama
wal yatama wal masakini wa qulu linnasi husna wa aqimus sholata wa atuz zakah summa tawallaitum illa qalilam minkum wa antum mu'ridun. Shadaqallahul azim. Mohon maaf jika ada kesalahan. Tadi juga ibu katakan manusia itu adalah tempat salah dan lupa, dan manusia itu adalah makhluk yang harus selalu belajar minal mahdi ilal lahdi. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kemudian untuk hukum tajwid kemarin di pertemuan KD 3.23 ibu sudah jelaskan sebagian. Kita langsung ke kosakata saja ya, atau mufrodat, arti kosakata baru. Di sini ada akhadna, artinya kami mengambil, linnasi kepada manusia, mitsaqo janji, la ta'buduna kamu tidak menyembah, illallaha selain kepada Allah, ihsanan artinya berbuat baik, wazil qurba artinya kerabat, wal yatama artinya anak-anak yatim, wal masakin orang-orang miskin, waqulu dan katakanlah. Kemudian di sini ada husnan yang baik, wa aqimus shalah dan laksanakanlah salat, wa atuz zakah tunaikanlah zakat, summa kemudian tawallaitum kalian berpaling, illa qalilam minkum kecuali sebagian kecil dari kalian, wa antum dan kalian mu'ridun para pembangkang. Itu adalah arti mufrodat dari Quran surah Al-Baqarah ayat 83. Kemudian makna dari Al-Baqarah ayat 83 ini adalah menjelaskan tentang kepada siapa saja kita berbuat ihsan. Tapi sebelumnya kita harus tahu dulu apa sih ihsan itu. Nah, mahwal ihsan sesuai dengan hadis. Mahwal ihsan, apa ihsan itu? Mahwal ihsan, apa ihsan itu? Al ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan itu adalah ketika kalian an ta'budallaha, kalian beribadah kepada Allah, ka'annaka tarahu, seakan-akan kalian itu melihat Allah. Fa illam takun tarahu, tetapi ketika kalian tidak melihatnya, fa innahu yarak, sesungguhnya Allah itu melihatmu. Jadi ihsan itu adalah kita itu seakan-akan dilihat. Pertama, seakan-akan melihat Allah itu adalah yang paling tinggi derajatnya. Kedua, seakan-akan dilihat Allah. Ini levelnya keimanan yang level seakan-akan dilihat Allah itu lebih rendah daripada level seakan-akan melihat Allah. Jadi ada perbedaan. Pertama, seakan-akan melihat Allah. Kedua, seakan-akan dilihat oleh Allah. Nah, kemudian kita jelaskan satu-satu secara rinci pihak mana saja yang berhak mendapatkan ihsan. Pertama adalah ihsan kepada Allah. Berbuat baik kepada Allah itu bisa dilakukan baik dengan cara ibadah mahdoh atau goir mahdoh. Kalau yang mahdoh, yang langsung, itu seperti sholat, zakat, puasa.
ibadah haji. Kemudian yang merupakan bentuk dari ibadah goir mahdoh adalah bentuk sosial kepada semua manusia. Ketika kalian bisa membantu tetangga kalian yang membutuhkan, atau ketika ada teman kalian yang membutuhkan penjelasan dari suatu materi pelajaran dan kalian bersedia untuk menjelaskannya, itu juga luar biasa. Merupakan bentuk ihsan goir mahdoh. Kemudian ihsan kepada sesama makhluk ciptaan Allah. Ihsan kepada sesama makhluk ciptaan Allah. Pertama, ihsan kepada kedua orang tua. Tadi sebagaimana dalam gambar ya, seorang ayah menggendong ibunya yang tua renta. Ibu teringat akan kisah Uwais Al-Qarni yang merupakan ahli langit. Namanya itu wangi di ahli langit, masyhur di ahli langit, di kalangan para malaikat. Padahal di dunia itu jarang atau tidak terkenal Uwais Al-Qarni itu, tetapi luar biasa ketika pas meninggalnya, bahkan yang memandikannya itu adalah para malaikat. Apa yang dilakukan oleh Uwais Al-Qarni semasa hidupnya? Dia itu luar biasa sangat memuliakan ibunya. Dia itu rela menggendong ibunya untuk beribadah haji, tawaf digendong, luar biasa sekali. Sa'i dan lain-lain. Intinya Uwais Al-Qarni sangat bekerja keras, berusaha keras untuk menghajikan ibunya dan berbuat baik kepada ibunya. Mulai dari memandikannya, memakaikannya baju, menyuapinya, terus daging yang akan disuapinya itu adalah luar biasa intinya ya. Jadi Uwais Al-Qarni itu sangat luar biasa pengabdiannya kepada orang tua, khususnya kepada ibunya, sehingga di akhir hayatnya Uwais Al-Qarni adalah salah satu sosok pemuda yang terkenal di ahli langit, di kalangan para malaikat, luar biasa sekali. Oleh karena itu ibu harapkan kalian meskipun sudah kelas 12 jangan melupakan yang namanya berbuat baik kepada kedua orang tua, baik dari masalah cara kalian berbicara kepadanya, bersikap kepadanya, lirikan mata kalian, bahasa tubuh kalian ketika menghadapi orang tua, itu harus sopan santun dan harus kalian perhatikan ya. Jangan seolah-olah muncul bahasa Sunda nama kieu, mah urang mah teu berpendidikan ieu, urang mah geus SMK kelas 12. Nah, jangan ada pemikiran seperti itu. Meskipun orang tua kalian tidak berpendidikan, tapi kalian harus tetap menghormatinya, menyayanginya, memuliakannya. Insya Allah ketika seorang anak bisa memuliakan kedua orang tuanya, bercermin dari kisah Uwais Al-Qarni tadi yang memuliakan ibunya, dia menjadi terkenal di ahli langit di kalangan para malaikat. Dan kalian juga insya Allah ketika kalian bisa berbakti kepada kedua orang tua dengan baik, insya Allah kehidupan kalian akan lebih baik, akan sukses. Kemudian ihsan kepada kerabat karib. Utamakan di sini kepada keluarga dulu, kemudian ihsan kepada tetangga dekat, kemudian tetangga jauh. Terus kemudian di sini ada bentuk ihsan kepada anak yatim. Nah, ini juga seperti yang biasanya yang dilakukan oleh masyarakat di Indonesia itu ketika bulan Muharram itu ada biasanya di bulan Muharram itu ada santunan anak yatim ya. Di 10 Muharram itu ada kebiasaan apa?
selalu menyantuni anak yatim. Nah, ibu harapkan dari 1 tahun itu bukan di bulan itu saja, meskipun keutamaannya luar biasa di bulan tersebut, tetapi di bulan-bulan yang lainnya juga, atau di hari-hari yang lainnya juga, kita itu bisa berbuat baik kepada anak yatim atau ihsan kepada anak yatim ya. Di sini Rasulullah bersabda, ketika bisa berbuat baik kepada anak yatim, aku dan orang yang memelihara anak yatim di surga kelak akan seperti ini. Seraya menunjukkan jari tengahnya, jari telunjuk dan jari tengahnya. Di sini karena dekatnya ya, luar biasa sekali. Kemudian ihsan kepada fakir miskin, ihsan kepada tetangga. Di sini juga misal kalian punya makanan, punya kelebihan harta dan lain-lain, jangan lupakan yang namanya tetangga. Tetangga terdekat dulu ya, yang dekat pintunya dengan rumah kalian. Nah, luar biasa sekali ketika kalian bisa berbuat ihsan kepada tetangga, meskipun ada sebagian yang mengatakan tetangga itu ada yang baik, ada yang tidak baik, tetapi kita tetap menghadapi yang tidak baik itu harus dihadapi dengan baik. Kemudian ihsan kepada tamu. Nah, ini juga kita harus berbuat baik kepada tamu. Ketika ada tamu ke rumah kalian, maka jangan lupa suguhi minum, suguhi makanan, terus hadapi dengan senyuman dan lain-lain. Di sini ada hadisnya ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan hari akhir, hendaklah memuliakan tamunya. Luar biasa. Ada perintahnya juga ya. Kemudian ihsan kepada karyawan atau pekerja. Ini juga berbuat baik kepada karyawan atau pekerja. Siapa tahu di antara kalian ada yang menjadi bos nantinya ya. Kalian juga harus memperhatikan kesejahteraan dari karyawan atau pekerja kalian nanti. Kemudian ihsan kepada sesama manusia. Di sini ada hadisnya juga, barang siapa beriman kepada Allah dan hari kiamat, hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Falyakul khairan aw liyasmut. Falyakul khairan aw liyasmut. Berkatalah yang baik atau diam. Daripada berkata yang bisa membuat sakit hati, lebih baik diam ya. Kemudian di sini ada ihsan kepada binatang ya. Di sini, mohon maaf. Ihsan kepada binatang. Salah satunya ketika kalian memiliki hewan peliharaan, jangan lupa kalian beri makan, jangan dibiarkan saja. Kemudian ketika kalian mau menyembelih, di sini ada hadisnya. Maka apabila kamu membunuh, hendaklah membunuh dengan cara yang baik. Dan jika kamu menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Dan hendaklah menajamkan pisaunya dan menyenangkan hewan sembelihannya. Ini salah satu ihsan, berbuat ihsan kepada hewan, yaitu ketika mau disembelih saja kita harus berbuat ihsan kepada hewan tersebut, yaitu dengan cara menajamkan pisau dan membuat tenang si hewan tersebut. Kemudian ada ihsan kepada alam sekitar ya. Nah, kita itu jangan menggunduli hutan, atau apalagi merampok hutan-hutan kita dengan cara menebangi pohon-pohon dan lain-lain tanpa kita melakukan penghijauan kembali. Dan itu akibatnya ketika kita merusak alam sekitar kita, banjir lah dan lain-lain, bencana alam lah dan lain-lain, itu bisa terjadi ya. Kemudian hikmah dan manfaat ihsan. Hikmah dan manfaat ihsan. Di sini kita lihat
ketika kita bisa berbuat baik kepada Allah, kepada sesama makhluk Allah, insya Allah kita akan mendapatkan balasan yang lebih baik. Kemudian sikap dan perilaku terpuji apa saja yang bisa diimplementasikan dari materi ihsan ini. Di sini adalah pertama, banyak sekali ya di sini. Ada melakukan ibadah seperti sholat, zikir, dan lain-lain, birrul walidain, menjalin hubungan baik dengan kerabat, menyantuni anak yatim dan fakir miskin, berbuat baik kepada tetangga, dan lain-lain. Mungkin penjelasan dari materi tentang ihsan hanya sekilas saja dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Untuk tugasnya, kalian harus membaca Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 83 secara tartil, baik dalam segi makharijul huruf dan tajwidnya. Kemudian tambahannya adalah membacakan mufrodat atau arti kata dari terjemah perkata dari Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 83. Bikin videonya, kemudian kalian upload di GC. Sekian dari Ibu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.